Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kadi Kreatif. Jadi saya di sini akan berbagi tutorial Zoom melalui aplikasi smartphone atau handphone. Karena juga ada beberapa yang menanyakan pada saya gimana tutorialnya untuk join meeting menggunakan Zoom. Kita coba terlebih dahulu sebagai host ya. Nah, pertama-tama Anda perlu mendownload aplikasi ini di Play Store, dan setelah itu seperti biasa nanti bisa daftar melalui Gmail, dan setelah itu akan terinstall seperti ini aplikasi Zoom-nya. Oke, kita pilih Zoom. Nah, ini saya menggunakan email pribadi karena kita bisa login melalui Gmail atau melalui Yahoo. Nah, silakan. Jadi lebih cepat langsung menggunakan email karena tanpa harus mengisi form. Nah, di sini ada pilihan. Sebenarnya untuk menu di smartphone lebih simpel ya. Hanya ada new meeting, join, schedule, dan juga share screen. Nah, sekarang kita coba kalau kita sebagai host. Nah, apabila kita seketika ingin langsung memulai meeting, maka kita bisa menggunakan new meeting. Tapi kalau kita masih merencanakan, nah kita bisa men-schedule-nya. Misalkan kita akan melakukan meeting 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan. Nah, nanti bisa di schedule meeting. Dan menu lainnya itu share screen. Nah, tapi apabila kita ingin sebagai partisipan, nah untuk yang tadi kan sebagai host, new meeting dan juga schedule itu adalah sebagai host. Tapi kalau kita sebagai partisipan, kita bisa klik join, yang mana kita membutuhkan ID meeting dan juga link dari meeting tersebut. Nah, oke, kita coba sebagai host terlebih dahulu, dan menu-menunya nanti kita langsung pilih new meeting. Nah, untuk ini start meeting. Nah, di sini kita pilih use personal meeting ID. Nah, karena nanti inilah yang nanti, karena kita sebagai host, kalau kita ingin menginvite teman ataupun mahasiswa ataupun siswa kita, misalkan kita sebagai seorang guru, nah kita bisa menggunakan personal meeting ID ini dan membagikannya kepada mereka. Tuh. Nah, kita langsung klik start meeting. Sambil menunggu koneksi, ya usahakan terkoneksi. Audionya mati. Sebenarnya saya di situ sambil ngomong dan juga menjelaskan. Oke, saya menjelaskan dari sini. Nah, di sini ada beberapa menu-menu. Yang pertama, mute, video, share, dan partisipan. Nah, kalau kita ingin menghilangkan atau mute audio kita, nah tinggal kita klik mute. Nah, kalau sudah lambangnya coret seperti itu, berarti kita sudah suara yang ada di sekitar kita sudah tidak bisa masuk lagi ke meeting, tapi kita masih bisa mendengarkan suara audio dari meeting tersebut. Jadi fungsinya hanya memute aktivitas suara kita sendiri gitu. Nah, untuk yang di sebelahnya ada menu video. Nah, kalau sudah coret seperti itu, berarti menunya sudah dinonaktifkan. Jadi kita sudah tidak tampak di layar meeting. Jadi itu. Nah, kalau untuk yang ini ada menu partisipan. Nah, menu partisipan kita bisa menginvite teman-teman kita melalui pesan Gmail, atau bisa invite Zoom kontak. Nah, yang lebih sering adalah copy invite link. Nah, yang di bawah sendiri itu biasanya sering diberikan secara langsung, yaitu di copy dan dikirimkan melalui WA, misalkan seperti itu. Itu untuk yang invite partisipannya. Oke. Kemudian, nah kalau kita ingin men-share screen, tinggal klik share. Nah, yang ada tanda panah di sana, dan kita pilih mau Google Drive, mau foto, atau mau dokumen. Nah, biasanya yang kita pilih adalah dokumen. Ketika kita ingin melakukan presentasi, kita klik dokumen.
berdasarkan pengalaman saya dari dokumen itu yang lebih stabil menurut saya ya. Nah itu formatnya PDF. Kalaupun menggunakan PowerPoint bisa, asalkan smartphone kita mumpuni lah untuk membukanya. Tapi yang secara umum lebih ringan adalah PDF. Misalkan, nah saya contohkan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk memindah slide-nya ya tinggal kita scroll ke samping saja. Nah, seperti itu. Jadi itu seperti next, seperti itu. Itu untuk share screen-nya. Itu, kemudian untuk share dokumen, dan selanjutnya kita di sini akan coba masuk untuk schedule meeting ya. Nah, ini masih kita masih coba membahas. Kalau sudah apabila meeting sudah selesai, nah ini apabila meeting sudah biasa selesai, nanti ada dua pilihan, ada end meeting for all atau live meeting. Nah, untuk live meeting di sini adalah kalau kita ingin live tapi meeting tetap berjalan, karena kita meskipun sebagai host itu bisa mengekat co-host sehingga meeting dapat tetap berjalan. Kalau end meeting for all itu adalah nanti semuanya itu akan berhenti. Jadi kita sebagai host mematikan semua aktivitas di meeting tersebut. Itu pilihan kalau end meeting for all. Kalau live meeting hanya hostnya saja, meeting tetap bisa berlangsung. Nah, pilihannya itu. Oke, nah kembali ke menu awal. Berarti kita tinggal klik schedule. Nah, di schedule ini kita bisa mengatur ya untuk mulai dari namanya, misalkan kelas meeting atau rapat sekarang misalkan. Nah, terus waktunya kapan? Misalkan kita mau atur besok. Nah, tinggal kita main plus atau kurangi. Kalau ingin menambah ya plus, kalau ingin mengurangi min atau kurangi ya. Nah, dari jam berapa sampai jam berapa? Silakan, apakah mau kita set 1 jam, 30 menit atau beberapa jam. Nah, ini bisa. Kemudian kita pilih set. Nah, karena ini Zoom yang free ya. Nah, untuk yang di HP, entah sebenarnya punya saya Zoom-nya ini sudah berbayar. Tapi untuk yang di HP, kenapa kok masih 40 menit? Kalau 40 menit karena Zoom yang kita pakai adalah Zoom yang masih free gitu. Kalau untuk yang di laptop dari keanggotaan Zoom saya sebenarnya sudah berbayar. Oke. Tuh, berarti kita setujui karena hanya 40 menit ya sudah. Gitu. Nah, kita bisa memilih use personal meeting ID dan memberikan password. Nah, ini terus
juga apa trip ini apabila memang kita schedule ini akan kita jadikan atau bisa kita ulang kembali gitu. Nah, waktu standarnya kita buat standar Jakarta. Nah, kita pilih Jakarta JJJJJ. Nah, ini kita pilih Jakarta, host video on, partisipan video on. Nah, apabila kita menginginkan partisipan masuk dan dalam keadaan video mati misalkan, bisa kita pilih di sini. Tuh. Terus kalau kita ingin pengaturan yang pengaturan lanjutan, bisa klik advanced option. Nah, ada juga enable meeting room atau allow join before host. Nah, kalau kita ingin misalkan kita punya kesibukan, ya monggo bisa masuk terlebih dahulu. Dan kita juga bisa merecord meeting. Nah, gitu. Jadi meetingnya bisa record. Nah, setelah itu baru kita pilih done. Oke, izinkan. Nah, ini apabila kita ingin menginvite teman-teman kita, ya tinggal kita klik Gmail dan masukkan Gmailnya. Itu. Nah, tampilannya kalau sudah seperti ini, nah nanti besok akan otomatis bisa memulai. Tapi kalau kita ingin misalkan acaranya jam 9, tapi jam 8.45 kita sudah ingin memulai walaupun tidak sesuai dengan jadwalnya, kita bisa klik start meeting. Nah, maka akan memulai seperti itu. Nah, itu untuk kalau kita ingin melakukan schedule ya. Nah, selanjutnya kita coba untuk melakukan kalau sebagai partisipan. Nah, jika Anda sebagai partisipan ya cukup sederhana. Jadi Anda cari ID atau link Zoom meeting yang akan Anda ikuti. Nah, langsung aja. Misalkan saya dapat dari WhatsApp. Misalkan linknya ini. Nah, tinggal diklik saja, maka kita langsung akan ini karena kita masih belum di admin oleh hostnya, jadi kita harus menunggu. Kalau host sudah mengallow kita untuk masuk, nah nanti tampilannya sama seperti kita sebagai, nah ini seorang partisipan. Ini adalah tampilan untuk meeting ya, tapi kalau untuk tampilan webinar akan lebih simpel lagi. Seperti itu. Nah, tinggal kita nyalakan aja nanti untuk audionya seperti apa dan juga start video dan sebagainya. Menu-menunya sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Mungkin itu saja untuk tutorial Zoom menggunakan HP kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.